Nikita Mirzani tuh agak kejauhan sih, dalam artian dia mengeluarkan Loli dari kakak gitu kan, terus dihapus dari daftar ahli waris gitu kan. Nggak ada yang namanya mantan orang tua, nggak ada yang namanya mantan anak gitu ya. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani kembali membuat heboh jagat maya. Kali ini ia mengambil langkah drastis yang mengejutkan banyak orang. Ia memutuskan untuk tidak lagi mengakui Loli sebagai anaknya. Loli adalah anak perempuan Nikita Mirzani dari pernikahan pertamanya dengan Sajad Ukra. Loli sempat tinggal bersama ayahnya di Dubai sebelum akhirnya pulang ke Indonesia beberapa hari yang lalu. Namun kedatangan Loli tidak disambut hangat oleh ibunya. Nikita Mirzani malah menunjukkan sikap dingin dan acuh tak acuh. Ia bahkan mengunggah pernyataan tegas di Instagram story-nya. Nikita Mirzani menjelaskan bahwa ia sudah tidak punya hubungan apapun dengan Loli. Ia juga tidak mau lagi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Loli. Nikita Mirzani menegaskan bahwa kini ia hanya mempunyai 2 anak. Nikita Mirzani mengaku bahwa dirinya sudah lama tidak berkomunikasi dan bertemu dengan Loli. Ia juga tidak berminat untuk melihat Loli lagi. Nikita Mirzani tidak ingin namanya disebut-sebut lagi dalam urusan Loli. Ia akan mengambil langkah hukum jika ada yang mencampur adukan namanya dengan Loli. Keputusan Nikita Mirzani ini bukan tanpa konsekuensi. Ia bahkan menghapus nama Loli dari ahli waris dan asuransi. Ini berarti Loli tidak akan mendapatkan warisan atau bantuan apapun dari ibunya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian udah pada ngeliat instastory-nya Nikita Mirzani tentang si Loli belum guys? Sumpah ya, gua ngeliat itu tuh kayak kaget banget anjir. Sumpah sebegitunya ya seorang ibu memperlakukan anaknya. Awalnya gue tuh kasihan ya sama si Loli gitu kan, karena diperlakukan seperti itu gitu. Tapi gue pikir-pikir nih, itu adalah sebuah tindakan tegas dari seorang ibu kepada anaknya yang sangat membangkang itu. Lu tahu kan? Dan itu adalah suatu konsekuensi yang harus diterima oleh si Loli atas perbuatan yang pernah dia perbuat terhadap ibunya. Lu tahu kan, dulu si Loli pernah berbuat apa kepada ibunya? Sampai aib ibunya anjir dibuka sama dia. Dan lu tahu kan, si Loli ini jauh-jauh dari UK pergi ke Indonesia untuk bertemu dengan pacarnya itu, dan sekalian mungkin cari muka kepada ibunya. Tapi ternyata ibunya sudah tidak peduli dan malah buat statement di sosial media bahwa Loli itu sudah tidak menjadi tanggung jawabnya lagi, guys. Dan bahkan si Loli dihapus dari ahli waris anjir. Sebenarnya gue tuh kayak kaget banget ya. Ternyata hal yang pernah diperbuat sama si Loli itu ternyata sampai sebesar itu, dan dampaknya juga besar buat si Loli anjir. Dihapus dari ahli waris. Lu tahu gue kalau jadi anak Nikita Mirzani nih, gue kalau digituin udah ketar-ketir anjir. Gue udah ampun-ampunan kali sama ibu gue. Gue udah minta maaf, udah sujud kayaknya gue bener. Tapi ya si Loli itu kayak santuy aja. Lu tahu santuy, tetap ngebucin, tetap mesra-mesraan bersama pacarnya itu. Lu tahu kan si Loli ini adalah anak orang kaya. Lu tahu, anak Nikita Mirzani yang dikasih fasilitas bagus, sekolahan bagus, pendidikan bagus, enak, pokoknya hidupnya cuma tinggal nurut doang sama emaknya, malahan membangkang. Terus yang lebih parahnya lagi itu adalah dia punya pacar kayak orang perindapan dan join sama orang perindapan. Apa nggak stres tuh jadi ibunya? Dah lah ya, terserah gitu. Gue juga bingung dengan pola pikirnya si Loli. Apa nggak mikir ke depannya bagaimana atau kayak gimana gitu ya kan. Kayak dia tuh menjunjung tinggi pacarnya banget. Lo tahu, kayak seolah-olah pacarnya itu adalah jodohnya dia dan pendamping hidupnya dia. Eneng, pacar itu belum tentu jodoh lu. Jadi aduh, lu tau gak sih, hidup tanpa ibu itu sakit anjir. Jadi jangan santai, lu cepet-cepet dah minta maaf. Kesel banget gue ngeliat lu dah. Tapi terserah dah. Pokoknya buat netizen, please jangan memposting ulang, jangan membagi-bagikan postingan-postingan si Loli. Kayak geli anjir, sumpah kayak jauh-jauh deh dari pandangan mata gue gitu tuh orang. Kayak gak bisa, gue geli. Ya guys, saya bingung gitu loh, kok bisa seperti ini ya, apalagi mendekati hari Ramadan, hari yang suci. Saya nggak tahu apakah semuanya sama-sama mengeraskan hati. Saya pikir Loli sudah ke rumahnya Nikita Mirzani, tapi ternyata belum ya, atau memang udah tapi ditolak. Ya, sampai ada pernyataan, jangan kaitkan saya dengan Loli, dan Loli jangan nyebut nama saya, sampai akan ada tindakan hukum. Luar biasa ya guys ya, kayaknya tidak maaf bagimu.
Yang cuma saya tekankan di sini memang tidak ada yang namanya mantan ibu ataupun mantan anak ya. Mungkin seketerlaluannya Loli, namanya juga masih remaja, tapi dia sempat bilang anjing nama ibunya. Jadi mungkin Nikmir juga kecewa banget ya. Tapi harusnya Loli tuh, ada yang bilang sih Loli memang songong ya, namanya juga masih berdarah muda ya guys ya kan ya. Tapi saya rasa sih Loli mungkin udah belajar. Ternyata orang yang dia pikir bakal nolong dia nggak nolong dia, malah memanfaatkan dia ya. Saya rasa dia udah banyak pembelajaran juga, cuma ya namanya juga anak-anak ya guys, yang masih cari-cari identitas ya. Harusnya Nikmir udah tahu, tapi mungkin Nikmir juga sakit hati ya guys ya. Semua dosanya diungkapkan di medsos ya. Jadi kalau ngelihat si Loli seperti itu, dia nggak peduli lagi gitu ya. Mungkin udah dianggap dia terlalu. Tapi ada seorang netizen juga yang sangat dewasa, dia bilang gini, sebenarnya Loli itu adalah cerminan ibunya kok, katanya gitu. Jadi harusnya nggak usah terlalu marah, justru saya kasihan sama Loli. Jadi ada dua netizen yang membela Nikmir, ada juga yang membela Loli. Ya, besar harapan saya mereka berdamai ya guys. Namanya masih muda, menurut saya sih perjalanan Loli itu masih luas, sedangkan Nikmir udah banyak mengalami namanya pengalaman. Ya, kalau saya lihat sih mungkin masih gengsi-gengsian ya, seperti yang dibilang netizen, masih songong. Tapi sebenarnya mungkin hatinya Loli udah nangis ya kan. Dia udah jauh-jauh datang sampai ke Jakarta, katanya tinggal di apartemen, ternyata di kos. Kata aduh ya kan ya, mungkin uangnya nggak cukup ya guys. Tapi ya sudahlah. Bahkan ada yang bilang, oh gimana mukanya si Fadel, katanya kayak orang Rohingya. Bahkan ada yang bilang kayak orang India, Firdatan ya, atau suku apa ya. Sejahat-jahatnya ibu tetap dia baik, tapi memang ada juga sih ibu yang jahat. Kalau Loli merasa dikengkang ya, ketika dia bebas ya tunjukkanlah kalau dia memang bisa berprestasi. Tapi dia tuh udah termasuk hebat loh guys, berapa bulan di sana tanpa dibiayai Nikmir, itu luar biasa loh guys ya. Tapi ternyata ya itu, orang yang dia pikir bakal nolong dia, mantan ibunya maupun si Eda itu, sekarang nggak ada yang panjang nolongnya ya kan. Nggak ada kok yang bisa nolong panjang kalau nggak keluarga sendiri. Walaupun memang ada kurang lebihnya keluarga ya, ada lah kurang lebihnya seorang kakak, seorang adik, seorang mama, seorang bapak. Tapi kan ibaratnya ya, ketika kita sakit, kita sedih, mereka selalu hadir untuk kita. Itu saja udah lebih dari cukup, itu saja udah lebih dari wah gitu loh. Karena untuk curhat aja kita perlu orang-orang yang bisa dipercaya loh guys ya. Dengerin kita aja, ngomong aja udah. Karena kebanyakan orang-orang di luar rumah itu, karena ya kita mesti harus mempelajari ya, yang mana temen, yang mana musuh lagi ya. Kalau keluarga kan ya, kalau keluarga yang baik ya, kalau keluarga yang jahat sih ya beda gitu ya. Dan yang perlu diingat oleh Nikmir maupun Loli, ada ikatan darah. Suatu saat mereka pasti akan saling merindu, dan semoga ketika mereka saling merindu, mereka bisa klik lagi ya. Gimana pun Loli adalah darah daging Nikmir, cerminan Nikmir ya. Semoga berdamai, tidak ada mantan ibu dan mantan anak ya. Di hari yang fitri ini semoga kita akan dengar berita-berita yang bagus tentang persatuan atau pertemuan yang manis antara Nikmir dengan Loli. Iya, soal kasus Loli sama Nikita Mirzani, jujur menurut gue Nikita Mirzani tuh agak kejauhan sih, dalam artian dia mengeluarkan Loli dari kakak gitu kan, terus dihapus dari daftar ahli waris gitu kan. Terus menurut lo harusnya gimana kak? Kalau menurut gue pribadi gitu ya, karena di lingkungan gue sendiri kita tuh menganut nggak ada yang namanya mantan orang tua, nggak ada yang namanya mantan anak gitu ya. Jadi kalau anak lo ugal-ugalan, begajul begitu ya, kayak begini nih, kabur-kaburan gitu kan, terus ngomongin jelek soal orang tuanya, udah diemin aja gitu
gitu, nggak usah kita urus, diemin aja. Tapi nggak perlu sampai di cut off, nggak perlu sampai ibaratnya bukan kita anggap keluarga lagi, nggak perlu sampai kayak gitu. Biarin aja dia dengan kehidupannya sendiri gitu. Kita lihat sampai kapan dia mampu, ya kan? Karena pada saatnya tuh anak juga bakal sadar kalau yang bisa diandelin tuh cuman keluarga, nggak akan ada orang yang mau nolong lu lagi kecuali keluarga lu. Nah pada saat itu biarkan kita buka pintu rumah gitu kan. Ketika dia mau sujud, dia nangis minta maaf, ya udah maafin. Ya kalau lagi kayak begini fase dia, udah biarin aja. Apalagi namanya anak ABG labil begitu kan, KTP aja belum punya gitu, mungkin dia dikompor-komporin sama siapa kita juga nggak tahu gitu kan. Selain itu juga dia broken home loh, dan nggak mudah menjadi anak broken home itu gitu kan. Jadi ya udah gitu ya, maksudnya bukan berarti dia nggak bersalah, dia bersalah ya, tetap si Loli tuh salah gitu. Tapi ya udah, dibukakanlah pintu maafnya gitu. Kenapa? Karena menurut gue prinsip kata-kata ibaratnya apa ya, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang masa, itu tuh bener.